Babilonia ada seorang anak muda bernama Ibrahim. Dia tumbuh besar dengan bertauhid dan kaumnya menyembah berhala-berhala dan planet-planet. Dia berkata kepada kaumnya, apa patung-patung yang kalian sembah ini? Mereka mengatakan, kami mendapatkan ayah kami, orang kami menyembah patung-patung itu. Ibrahim berkata, sesungguhnya kalian dan orang-orang tua kalian dalam keadaan sesat yang nyata. Dia memanggil kaumnya mendakwah, tapi mereka mendustakan dan mereka melemparkan Ibrahim ke dalam api. Lalu Allah selamatkan dia dari api tersebut. Lalu Ibrahim alaihissalam hijrah menuju ke jalan Tuhannya sampai tiba di Mekah dan membawa istrinya Hajar, anaknya Ismail. Dan di Mekah hiduplah Ismail bin Ibrahim alaihissalam, dan dia membangun Ka'bah. Dan Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan Ka'bah dan memanggil manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Dan Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi. Bahkan dia adalah ayah seluruh nabi-nabi yang datang setelahnya. Dan Allah menurunkan untuknya lembaran-lembaran penuh dengan wahyu dan menjadikannya sebagai imam atau contoh. Dan di dalamnya ada perintah-perintah dan larangan. Dan yang memerintahkan untuk patuh kepada Allah. Allah berfirman, dan siapa yang paling baik agamanya daripada orang yang menyerahkan diri kepada Allah dan dia berbuat baik dan mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ya Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke ruang inti dari museum ini, menyaksikan kisah Rasulullah SAW. Mari kita semua pindah ke tempat bukunya. Silakan Bapak Ibu. Bapak-bapak langsung ke ujung ya. Bisa tempat duduk. Bapak-bapaknya ke ujung ya. Terus. Ya, yang ibu-ibunya. Itu ibu-ibu situ. Ini diisi di belakang, Bu, bisa di belakang. Belakang malah enak. Boleh. Di belakang bisa, Bu, diisi di belakang. Ini puncaknya kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Antara video yang akan kita lihat di depan kita dengan replika Mekah ini saling berkait-kaitan. Untuk itu silakan dibagi pandangannya ke dua bagian agar lebih memahami. Misalkan aku menceritakan tentang turunnya wahyu bisa fokus di jalan umur, atau menceritakan tentang tentara bergajah bisa fokus di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, menunjukkan tempat kejadian perkara. Baik Bapak Ibu sekalian. Nanti ada terjemahan bahasa Indonesia, bisa dilihat di layar, baca. Kalau tadi kan tidak ada terjemahan, ini ada terjemahannya.
قرابة 600 سنة مرت منذ أن رفع عيسى عليه السلام عن الأرض ولم يبعث نبي، وأخذ الناس يبدلون أحكام السماء، وحلت محلها أوهام الأرض شيئا فشيئا، حتى مكة التي تمسكت بالتوحيد زمنا طويلا أدخل إليها عمرو بن لحي الأصنام. سكان الأرض عاشوا عالما من الدين. في الأديان تركوا عبادة الإله الواحد إلى عبادة أحجار وأصنام وكواكب وأوهام. في الأوطان ثارات جاهلية وحروب بلا قضية، وفارس والروم والهند والسند يدعون تحت وطأة الطرفية. في الإنسان حيرة في المبدأ والمصير، وقت بنات ومقارفة منكرات، أجساد أحياء وأرواح أموات. في الحديث القدسي قال الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. لم يكد يبقى من معالم ملة إبراهيم إلا ما حافظ عليه أهل مكة بحفظ الله الكعبة والحرم له. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فبقي الناس معظمين للكعبة، وبقيت الكعبة مثابة للناس وأمنا. لكن شقيا أراد ذلك المعنى أبرهة. يأتي أبرهة مليئا بالطبع محاطا بالجنود الأفيار، يسابق لهيبها في السماء دبيبها، وتفر قريش وقائدها عبد المطلب إلى الجبال، وتفر أصواتها إلى السماء تدعو: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبه ومحامه عدوا محالك، إن كنت تاركه وقبلتنا فأمر ما بدا لك. لكن الله لم يتركه، فكبير الفيلة يستعصي على القيام، يوجهونه للبيت فلا يتجه، ويوجهونه غير ذلك فيعدو عنه. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ويرجع أبرهة بهزيمة وبقية أشلاء، وتنزل قريش من الجبال كأنما ولدت من جديد. كتب السماء تخبر إنه نبي، رسل الله تبشر، الأحبار والرهبان يبشرون، ورؤى المنام بشرت. ولد
عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الاثنين ربيع الأول عام الفيل لسنة 571 للميلاد. ولد وكبر وتزوج، انتزع من أفواه الناس وقلوبهم شهادة الثناء فلقبوه بالصادق الأمين. يبلغ 40 سنة ويشتد معها كرهه لما عليه قوم من الشرك والمظالم. يمكث قرابة 6 أشهر، تأتيه الرؤى فيرى مصداقها مثل الصبح. كان محمد صلى الله عليه وسلم يحب الخلوة بربه متفكرا، فانتقى جبلا أعلاه غار مطل على مكة يتعبد الله فيه. وفي يوم الاثنين أواخر شهر رمضان قبل الهجرة ب13 سنة، ومحمد صلى الله عليه وسلم على قمة الجبل في تأمل في هذا الكون الصامت الناطق بلا إله إلا الله. ولما غربت شمس ذلك اليوم أشرقت أعظم ليلة في الدنيا. في تلك الليلة ومحمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فجأة شعر بحركة، التفت فرأى ما لم يره قط. رأى من يسد عليه باب الغار. نهض فزعا، وفجأة فتح الملك جبريل عليه السلام ذراعيه ليطبقه بهما ويضمه بقوة، ثم يتركه ويقول: اقرأ. وكان محمد صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فيجيب: ما أنا بقارئ، فيأخذه مرة أخرى فيضمه بقوة ثم يتركه. اقرأ. يجيب: ما أنا بقارئ، فيضمه بقوة ثم يتركه ليقرأ عليه أحرفا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نوقشت الكلمات في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وامتزجت بعقله وروحه. هزت، وقد تحول من محمد بن عبد الله إلى محمد نبي الله صلى الله عليه وسلم. Pelan-pelan aja ibu-ibu, bawa bapak dulu. Jadi biar teratur. Sebentar, Bu. Bawa bapak dulu. Bapak sebelah sana ya, sebelah sana semua. Betul. Antum aja lanjutin. Gak apa-apa, silakan. Iya, silakan. Ibu sebelah sini, Bu, sebelah sini.
posisi 2 ya, terdapat di Jabal Nur ini secara geografis berada di ujung atau di puncak, mana kita setelahnya baik pecah sejauh 18 meter sampai keduanya. Hanya jalur ini sekarang kita mampu melalui bisa sampai ke 2 km. Deskripsi guanya itu seperti gua yang kecil ya. Yang tinggi besar dengan orang dewasa tinggi. Mana memiliki luas 4,28 meter. Di ujungnya terdapat lubang atau celah yang menghadap ke kanan. Ini ada jalur atau jalan yang tersedia sampai saat ini bisa dibilang jalur atau mendaki ke atasnya. Dengan waktu kita buka arahnya sekitar sejam. Jalur yang kita lihat di depan ini ada jalur yang kalau di layar kita bisa lihat yang sedang kita bangun untuk memudahkan pengunjung insya Allah menggunakan mobil ke atas atau bahkan selanjutnya menggunakan Sini Bu ya. Ibu sebelah sana. Berdiri aja Bu ya, merapat-rapat. Menghadap ke layar ini nih. Stop situ Bu, situ. Hadap aja ke sini ya. Rapat-rapat ya Bu. Alan. Ya betul. Bu sini Bu, sini Bu. Bu, sini. Bawa Bapak sebelah sini soalnya. Rapat-rapat sampai depan sini bisa. Bu, situ bawa Bapak Bu, maaf. Itu buat Bapak-bapak. Bu ke sana ya. Sini Pak, rapat-rapat terus. Jadi bisa kita saksikan contoh ini adalah bagian dari saksikan. Kita saksikan pendakian ini bagaimana kita katakan kalau mendaki ke atas ya. Di mana hal-hal yang kita dapatkan terangnya di ruangan selanjutnya kita bisa direkam dengan video yang jelas seperti di depan kita. Ini adalah puncak yang memiliki antara ini adalah dua ya. Baik, di sini juga tersedia kita dari dua untuk ikut bisa saksikan itu yang sebagai tambahan ilmu mungkin bisa dilihat dan dicocokkan dengan apa yang kita ketahui maklumat untuk bapak sebenarnya di pintu yang ini ya. Bu sebelah sana Bu, Ibu masuk. Depan Bu. Ini replikanya.
Hmm? Sholat di sini naik ke atas. Oh, baik. Baik. Ibu-ibu sebelah sana ya. Tapi bapak-bapak bisa diatur ya masuk ya. Bu, sini sana lagi ya. Di ruangan ini Bisa ke sana lagi. kita analogikan di dalam ruangan Syekh Al-Fatihah. Nanti akan simak keterangannya lebih lanjut dan juga dari beliau Ustaz juga ya. Mari ya. Bisa diatur. Jadi untuk Mari ya. menyempurnakan bahasan tadi tentang wahyu yang kita nonton itu, ini ada ruangan khusus dibuat oleh pemilik museum ini. Ini diistilahkan ruangan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa Khadijah yang dibahas? Karena beliaulah yang mendampingi Nabi di masa itu. Jadi pada saat wahyu diturunkan, maka Nabi SAW ditemani oleh Khadijah. Dan ini kedudukannya memang secara khusus ya. Beliau lebih dewasa dari Nabi SAW karena memang lebih tua umurnya. Dan memang Allah mempersiapkan wanita yang lebih berumur di situ agar bisa menemani Nabi SAW di saat turun wahyu. Nah setelah turun dari Gua Hira, karena ketakutan sekali, Nabi SAW waktu itu 27 hari kurang lebih Ramadan di Gua Hira. Malam 27 itu datanglah malaikat Jibril memberikan wahyu pertama tadi yang Bapak Ibu nonton cuplikannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5. Setelah itu Jibril AS hilang. Maka Nabi SAW karena ketakutan, kaget pada saat itu, di puncak gunung, di sebuah malam yang hening gitu kan, dan tiba-tiba ada sosok datang yang tidak dikenal, kemudian memeluk beliau dan memeluk beliau baca 5 ayat pertama surah Al-Alaq itu. Setelah itu beliau hilang, Jibril hilang, Nabi SAW turun dari Gua Hira itu, dari gunung Jabal Nur ini turun ke bawah. Begitu turun di bawah, maka Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah SWT pertama kali Jibril dalam rupa aslinya sebagai malaikat. Waktu di Gua Hiranya itu dalam bentuk manusia, tapi bercahaya. Nah waktu Nabi SAW turun pas di kaki gunung Jabal Nur itu, disitulah Allah SWT mengizinkan Jibril untuk menampakkan rupa aslinya sebagai malaikat. Jibril memiliki 600 ekor sayap dan kata Nabi SAW, kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka bisa hancur bumi ini. Dan dimanapun Nabi SAW memandangkan matanya di langit, ke timur, ke barat, ke utara, selatan, semua dipenuhi dengan badan Jibril AS. Dan Jibril mengatakan, ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah. Wahai Muhammad, aku adalah Jibril, engkau adalah utusan Allah. Diulangi sampai 2-3 kali, kemudian tiba-tiba menghilang. Nah karena itu membuat Nabi SAW tambah takut lagi. Kemudian beliau pulang ke rumahnya dan disambut oleh istrinya Khadijah pada saat Khadijah buka pintu, lalu melihat suaminya gemetaran. Dan ini sebuah pelajaran penting bagi ibu-ibu yang dikenal di sini cukup banyak tentang bagaimana kedudukan Khadijah radhiyallahu anha, karena beliau tidak bersangka buruk pada itu pada suaminya. Banyak wanita sekarang begitu melihat suaminya keadaannya bagi dia mencurigakan, maka yang pertama adalah sangka buruk. Ini tidak. Beliau langsung diam dan menunggu apa yang dikatakan oleh suaminya. Maka Nabi SAW mengatakan, zammiluni, zammiluni. Bungkus aku atau selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah pun mengambil selimut, lalu menenangkan suaminya. Setelah tenang, barulah Nabi SAW menceritakan tentang masalah kejadian tersebut. Khadijah punya kedudukan yang sangat luar biasa, karena memang Nabi SAW sendiri menjelaskan, bahwasanya telah sempurna banyak dari akal-akal kaum laki-laki, dan dari wanita tersempurnakan 4. Lalu disebutkanlah Khadijah, kemudian anaknya Fatimah, kemudian Maryam, ibunya Nabi Isa dan juga Asia, istrinya Fir'aun. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang ini adalah pemimpin para wanita di surga nanti. Jadi luar biasanya Khadijah ini, dia dapat kedudukan, anaknya juga Fatimah dapat kedudukan. Dari 4 wanita yang disempurnakan. Juga dalam sebuah riwayat yang sahih dijelaskan itu, sangat unik riwayat ini. Ibu-ibu perlu ambil sebagai pelajaran. Khadijah karena cintanya kepada Nabi SAW, beliau bisa mengetahui kebutuhan Nabi atau keadaan Nabi hanya dengan melihat raut wajahnya. Jadi misalnya Nabi lapar, dia sudah tahu dari raut wajah. Tanpa bicara pun, dia sudah bisa tahu karena ketulusan menjadi seorang istri. Satu waktu pernah Nabi SAW pulang ke rumah, lalu Khadijah ingin menyiapkan makan. Lalu dia pun pamit ke belakang untuk menyiapkan makan. Pada saat itu Jibril AS turun dan mengatakan, wahai Muhammad, sebentar lagi istrimu Khadijah akan membawakan makanan kesukaanmu. Maka sampaikanlah, karena perbuatannya ini, bahwasanya Allah mengirim salam kepada dia. Dan aku pun Jibril ini, malaikat mengirim salam kepadanya, dan sampaikan kepadanya dia akan diberikan satu istana di surga yang tidak ada kebisingan di dalamnya. Karena tidak pernah teriak-teriak, tidak pernah membantah,
Tidak pernah kurang ajar kalau bahasa kita kepada suaminya. Maka itu kedudukan yang luar biasa dimiliki oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Maka saya sarankan kalau Bapak Ibu Allah SWT karunia anak perempuan bisa memberikan nama ini. Niat tentunya untuk mengikuti ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Itu kurang lebih gambarannya. Betul. Baik semuanya ya. Tidak tercampur, mungkin kita Ini mungkin antum sampaikan masalah mushafnya aja. ya. Yang mungkin ini hanya ada cetakan, mungkin ada duplikat dari mana top atau penulisannya ini yang dinisbatkan kepada Sayyidina Utsman. Ya. Replika dia. Duplikat karena Ana juga belum tahu aslinya. Tanya untuk pengurus museum bilangnya ada tulisan asli cetakan. Mari ya jamaah. Jadi di zaman Utsman bin Affan itu Quran ditulis dalam bentuk mushaf. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Gambaran mushaf yang pertama ditulis pada saat itu. Mari Pak jemaah di depan kita ini juga ada mushaf, kita menyebutnya mushaf tulang. Mushaf tulang bukan berarti ini adalah mushaf baru, tapi ini ditulis dengan ditulis sebagaimana Quran yang ada, tapi penulisannya dijadi menggunakan tangan sempurna 30 juz. Dan ini ditulis oleh wanita hebat yang beliau sekarang masih ada. Beliau asal Pakistan, namanya Nasib Akhtar. Dia menulisnya pada tahun 1987 ketika usianya masih 30 tahun. Baru selesai kemarin 2018 ketika usianya sudah 62 tahun. Artinya penulisan ini menghabiskan waktu sekitar 32 tahun. Misalkan beliau menulisnya jadi jam 1 dari istiqomah sampai jam 5 pagi. Ini ditulis di atas kain sepanjang 300 kita menghabiskan benar dan Ibu-ibu sebelah kiri saya ya. Nah, nanti jangan dijelaskan ini. Ibu-ibu sebelah kiri saya dulu. Bapak-bapak di sebelah kanan sini ya. Lu kumpul sebelah kiri dulu. Bapak-bapak sebelah kanan. Kanan saya maksudnya, ibu-ibu sebelah kiri saya. Sudah rapat-rapat ya? Bu, sebelah sini bu semuanya. Ini sisi terakhir dari pameran ini. Ini untuk mengenang satu korner mengenang Jibril alaihissalam. Ya. Awas, tidak boleh Pak Sandar. Maaf. Jadi ini untuk mengenang Jibril alaihissalam dan di sini disebutkan tentang nama-nama Jibril, sifat ciri fisiknya seperti apa, keutamaan Jibril seperti apa. Intinya sebenarnya malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat. Jadi kalau para manusia itu ada nabi-nabi dan di nabi pun ada Nabi Muhammad SAW dan di malaikat itu ada Jibril alaihissalam. Beliau pemimpinnya. Dan beliau memang tugas utamanya adalah mengantar wahyu kepada para nabi-nabi. Juga ada tugas yang lain yang Allah tugaskan tapi itu sesekali. Seperti misalnya datang untuk membinasakan satu negeri. Ya seperti kasus waktu pembinasaan Fir'aun. Itu termasuk campur tangan Jibril alaihissalam yang beliau bersabda kepada Nabi SAW. Hai Muhammad, kalau seandainya kau melihat bagaimana kau memasukkan tanah laut merah ke mulut Fir'aun agar dia tidak mengucapkan wahai Tuhanku maafkanlah karena luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril alaihissalam adalah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Dan juga menyampaikan banyak sekali wahyu baik dalam bentuk hadis qudsi atau hadis-hadis selain hadis qudsi. Ya itu yang disampaikan semuanya sampai sempurna. Jibril alaihissalam memiliki fisik yang sangat besar. Tadi sudah kita jelaskan di sana. Dia memiliki 600 ekor sayap. Dalam sebuah riwayat dikatakan kalau satu sayapnya dikebaskan bumi maka akan hancur. Badannya sangat besar. Pada waktu Nabi SAW melihat ke langit di lereng kaki gunung Nur. Itu sana Jabal Nurnya kelihatan ya. Yang tadi kita lihat cuplikannya itu yang di atas ada putih. Itu adalah Jabal Nurnya. Maka waktu turun Nabi SAW ketemu dengan Jibril dan dalam postur asli sebagai malaikat. Kata Nabi SAW dimanapun badan Jibril, dimanapun aku melihat ke langit, di situ badan Jibril memenuhi langit. Dan itu waktu diceritakan kepada Waraka bin Naufal, sepupu Khadijah radhiyallahu anha, seorang pendeta Nasrani, maka dia kaget dan mengatakan, sungguh telah datang kepada Muhammad Namus al-Akbar, atau makhluk yang bersayap, yang besar, yang pernah mendatangi Musa. Ya, maka ini
ciri khasnya atau gambarnya kurang lebih Jibril alaihissalam. Dan kita tahu sebagai penutup bahwasanya rukun iman kita selain iman kepada Allah adalah iman kepada para malaikat-malaikat. Di antaranya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan setelah itu baru datang beriman kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, dan juga kepada hari kiamat dan takdir baik takdir buruk tentunya. Baiknya sudah sampai di sini Bapak Ibu sekalian, sisanya ada ruangan teman-teman di sini jualan souvenirnya. Jadi kalau ada yang mau belanja silakan, kami kasih waktu maksimal setengah jam insya Allah, habis itu kita akan jalan. Baik silakan. Tafadhal. Mau berangkat umroh, haji, dan muslim tour yang aman serta nyaman? Segera pilih paket favorit Anda bersama Uhud Tour. Tersedia berbagai pilihan paket spesial untuk Anda. Seperti umroh bersama Ustadz Khalid Basalamah. Tahun 3 Hijriah terjadilah perang Uhud itu. Nah perang Uhud ini teman-teman sekalian, karena Quraisy ingin membalas kekalahan mereka. Haji Furoda. Di saat Anda ada kelebihan rezeki, pergilah ke Mekah dan Madinah, umroh, haji, ya, ibadah. Dan masih banyak paket lainnya. Seperti umroh plus Turki, umroh plus Aqsa, umroh plus Spanyol, umroh plus Maroko, umroh 2 kali Jumat, muslim tour, badal umroh dan haji. Segera daftar di Uhud Tour. Hubungi kami di nomor berikut atau booking langsung melalui website www.uhudtour.com. Uhud Tour, we value comfort over everything. Kini lebih mudah mendaftar umroh bersama Uhud Tour. Pertama, kunjungi website resmi Uhud Tour, www.uhudtour.com. Kemudian pilih menu transaksi dan pilih paket yang Anda inginkan. Cari paket umroh berdasarkan waktu keberangkatan dan jenis paket. Kemudian, klik ikon search untuk melihat paket umroh yang tersedia. Buka salah satu paket umroh yang diminati untuk melihat informasi lengkapnya, seperti itinerary, fasilitas, persyaratan peserta, syarat dan ketentuan. Jika sudah selesai, isi pesanan paket Anda dan klik pesan paket. Selanjutnya, isi data pemesan sesuai dengan form yang tersedia. Kemudian, klik selesaikan pesanan, klik konfirmasi pemesanan. Kemudian, lakukan pembayaran awal dan isi data konfirmasi pembayaran transfer yang telah dilakukan. Selanjutnya, admin Uhud Tour akan memverifikasi pembayaran awal Anda. Apabila pembayaran telah diverifikasi, status akan berubah menjadi sukses. Kemudian, Anda dapat mendownload kwitansi dan invoice pembayaran awal Anda. Untuk mengisi data diri, klik data jamaah. Kemudian klik ubah manifest.
Isi data diri Anda sesuai form yang tersedia. Kemudian klik simpan data. Klik tambah data jamaah jika mendaftar bersama anggota keluarga Anda. Klik entry data jamaah baru. Isi data jamaah sesuai form yang terlampir. Setelah itu, klik simpan data. Maka, data jamaah akan bertambah. Untuk melengkapi dokumen, klik penyerahan dokumen. Kemudian klik ikon dokumen. Lalu, klik ubah dokumen kelengkapan. Lengkapi dokumen Anda. Setelah semua lengkap, klik simpan data. Lakukan juga pelengkapan dokumen pada jamaah lainnya yang sudah didaftarkan. Pada tahap ini, pemesanan paket umroh telah selesai. Selanjutnya, pihak Uhud Tour akan menghubungi jamaah terkait pelunasan dan informasi manasik umroh. Lebih mudah mendaftar umroh bersama Uhud Tour.